A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita mulai dengan bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang telah Allah tetapkan kepada kita. Oleh karena itu, apapun kondisinya, jangan lupa untuk terus memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Allah izinkan kita semua bisa satu surga bersama Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan selalu dalam keistiqomahan serta keridhaan Allah. Amin rabbal alamin. Bulan ini bulan Rabiul Awal ya Pak ya. Bulan dimana umat muslim bergembira dengan kelahirannya Rasulullah, sehingga banyak dari kita yang ikut merayakan Maulid Nabi. Dalilnya Maulid Nabi itu satu-satunya hadis tentang bagaimana Abu Lahab saja karena bergembira dengan kelahiran Muhammad bayi ya, lalu dia bergembira dengan memotong unta dan membebaskan budaknya. Menurut riwayat hadis ya, itu setiap hari Senin itu azab kuburnya diringankan gitu ya. Sehingga dalil itulah yang akhirnya diangkat menjadikan kita bergembira atas kelahirannya Nabi Muhammad. Tapi hari ini saya nggak bahas maulidnya Pak ya. Saya bahas tentang Rasulullah sebagai toladan kehidupan kita. Minimal ada 3 hal yang harus kita teladani dari sisi Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah itu Pak, hidup dengan ilmu. Dia tidak hidup dengan ikut-ikutan. Meskipun di zaman beliau masih belum jadi nabi, dia nggak ikut-ikutan kebudayaan warga sekitar. Itu fakta yang harus kita pahami sama-sama. Rasulullah tinggal di Mekah dengan budaya jahiliyah, tapi dia nggak ngikutin budaya jahiliyah Pak. Ya, orang kafir Quraisy itu Pak dulu kalau mau bikin sop buntut itu dia nggak motong unta, buntut untanya yang dipotong. Jadi bukan untanya dipotong diambil buntutnya, tapi buntutnya aja yang dipotong, untanya masih hidup. Itulah budaya-budaya jahiliyah zaman dulu. Ya, dia nggak ngikut sama sekali. Rasulullah sama sekali. Terima kasih. Rasulullah sama sekali tidak mengikuti budaya kebiasaan warga hari itu. Tidak mengikuti budaya warga saat itu. Ya. Kalau sekarang kan manusia umumnya ya Pak, orang sekarang hidup itu kan dasarnya kalau nggak ikut-ikutan ya prasangka, betul nggak Pak? Hari ini kalau lagi ngetren apa ngikut, di Instagram lagi ngetren posting foto tanpa kelihatan muka, di IG rame itu Pak, orang posting foto muka, tanpa kelihatan muka. Apalagi kira-kira posting masa muda pakai dasi, posting. Saya sering lihat ini orang mau ngapain ya Pak. Kita tuh dibikin orang melakukan sesuatu nurut aja gitu loh Pak. Ya.
Kita tuh harus hidup pakai ilmu, Pak. Padahal di zaman Rasulullah, dia belum jadi nabi, di saat Rasulullah muda, itu ayat belum ada ya Pak. Belum ada ayat Quran. Dan orang yang paham Injil tinggal sedikit. Salah satunya pamannya Siti Hadijah, Waraqah bin Naufal. Tapi beliau tidak ngikutin kebiasaan orang saat itu. Nah sekarang bayangkan Pak, kalau kita kebiasaan ngikutin orang banyak, hati-hati Pak. Ada satu ayat yang menunjukkan penyesalan manusia. Tolong dibacain Pak, surat 25 ayat 28. Surat 25 ayat 28. Wahai celaka, sekiranya dulu aku tidak menjadikan pikiran itu teman akan. Nah, ini Pak. Ini salah satu penyesalan manusia kalau nanti sudah meninggal dunia. Salah satu penyesalannya adalah salah pilih teman karena cuma ngikut-ngikutan aja. Mereka menyesal. Kenapa dulu saya berteman sama dia? Jadi jangan sampai Pak, kita gara-gara cuma ikut-ikutan akhirnya menyesal di kemudian hari. Menyesal karena salah pilih teman. Kalau kata Rasulullah Pak, kalau kita berteman dengan penjual parfum, kita ikut ke bawah wangi Pak. Kalau kita berteman dengan tandai besi, maka kita akan ke bawah ikut bau besi. Bahkan ada ayat yang lebih, ada hadis yang lebih mengerikan lagi. Kamu sebagaimana agama temanmu. Kan umumnya manusia beragama ngikut aja ya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu tidak hidup dengan ikut-ikutan. Kafir Quraisy mabuk, dia nggak ikut mabuk. Dia punya pendirian yang teguh. Ya, kafir Quraisy mereka berantem, dia nggak ikut berantem Pak. Kalau orang sekarang coba, emosi di jalan perang Pak. Ya, saya itu kaget juga ya, cuma keserempet nggak sengaja, motor dihancurin Pak. Tapi nggak inget sama kejadian-kejadian sebelumnya, begitu viral minta maaf ya Pak. Hari ini kan orang begitu semua ya. Wah, hajar aja dulu. Nggak mau tahu, ada yang rekam bodoh amat gitu Pak. Nggak lama 2-3 hari viral minta maaf gitu Pak. Ada lagi yang kemarin lebih parah lagi tuh Pak, di Depok malam-malam. Ternyata orang mabok, motor lewat dia pukul-pukulin. Nggak lama ditangkap polisi minta maaf lagi Pak. Ya. Jadi jangan ngikutin sesuatu yang nggak bener, ya. Hiduplah pakai ilmu. Apalagi Allah kalau zaman sekarang ya Pak. Kalau zaman sekarang Qurannya sudah ada Pak. Qurannya sudah turun. Kalau Quran sudah turun, Allah sudah bilang kan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allah sudah bilang kitab itu aku turunkan sebagai petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka jangan enggak dipakai. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Maka kita itu sudah punya petunjuk Pak. Kalau kita punya petunjuk lalu enggak dipakai, rugi. Bahkan yang dipegang, yang disebut petunjuk ini adalah mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat Pak, dan tongkat itu dikasih ke bapak, ke Pak Venus misalnya dikasih tongkat Nabi Musa, Pak, bapak mau pakai buat apa Pak? Bapak mau pukul-pukul kali di belakang tuh Pak? Kira-kira kalau pukul-pukul kali di belakang tuh ada gunanya nggak Pak? Kira-kira Pak? Itu tongkat Nabi Musa. Mukjizat Nabi Musa itu melekat sama Nabi Musa dan dia belum pernah mewariskan kepada siapapun ya Pak.
Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad SAW, beliau wariskan ke kita kan, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatar rasul. Aku wariskan bagimu dua perkara, kalau kamu pegang teguh tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah rasul. Maka Rasulullah muda saja Pak, tidak pernah ngikutin hawa nafsu, tidak pernah ngikutin orang kebanyakan. Padahal saat itu belum ada Quran. Lah kalau kita, Qurannya sudah ada Pak. Silakan Pak, baca surat 7 ayat 52. Surat 7 ayat 52. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Coba. Sungguh laqad, ya kan? Walaqad ji'nahum bikitabin, dan sungguh kami sudah mendatangkan bagi mereka, bagi kalian, kata Allah, ya, bikitabin, sebuah kitab, fassolnahu ala ilmin, yang kitab tersebut landasannya adalah ilmin. Berarti kalau Allah menurunkan kitab yang landasannya ilmu Pak, kesimpulannya Allah mau kita hidup pakai apa? Ya pakai ilmu. Sementara pada faktanya manusia hidup pakai prasangka, betul Pak? Kalau nggak ngikutin orang ya prasangka. Cobanya, Bapak mau berangkat kerja, hujan, apa yang muncul di kepalanya? Ya hujan, terus macet dah. Itu prasangka apa fakta? Mulainya dari prasangka kan? Meskipun prasangka Bapak berdasarkan pengalaman masa lalu, betul Pak? Pengalaman masa lalu adalah fakta yang terjadi di masa lalu. Apakah hujan hari ini macetnya sama kayak hujan masa lalu Pak? Belum tentu Pak. Ya. Bapak mau keluar rumah, mau berangkat, keluar jalan raya macet. Yang muncul pertama apa setelah melihat macet? Prasangka atau bukan? Prasangka biasanya. Wah macet nih, telat dah sampai kantor. Sementara Rasulullah tuh hidup, Allah itu menghendaki kita hidup pakai ilmu, jangan pakai prasangka Pak. Sementara manusia kebanyakan hidup dengan prasangka. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Coba Pak, surat 10 ayat 36. Surat 10 ayat 36. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Nah, Allah sudah bilang Pak, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dzann. Tidak, kebanyakan manusia itu hidup mengikuti prasangka saja, dugaan aja Pak. Dia menduga kalau nggak kerja nggak bisa bayar rumah. Dia menduga kalau nggak ke dokter nggak sembuh, kan gitu ya Pak. Dia menduga kalau anaknya nggak kuliah nggak sukses. Apa iya Pak, anak nggak kuliah nggak sukses Pak? Belum tentu ya Pak. Dia menduga kalau nggak sekolah di sekolah yang terbaik nggak bakalan dapat kerjaan yang baik. Apa iya? Nggak boleh, kita hidup nggak boleh pakai prasangka. Bahkan kata Allah, wa inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan sesungguhnya yang namanya zon, prasangka, itu tidak ada hubungannya dengan kebenaran. Maka kita belajar salah satu tauladan dari Rasulullah adalah bahwa Rasulullah tidak hidup dengan prasangka, tidak hidup dengan ngikut-ngikut kebiasaan orang banyak, tidak hidup dengan prasangka. Itu Rasulullah Pak. Banyak bukti dalam fakta kehidupannya, banyak bukti. Orang-orang mabok dia nggak mabok, orang-orang judi dia nggak judi, orang-orang berantem dalam membuat keputusan adu kuat, beliau tidak ikut-ikutan Pak. Terbukti di umur 30 tahun, 35 tahun, pada saat terjadi keributan untuk meletakkan Hajar Aswad setelah
Ka'bah direnovasi. Wah, semuanya berantem, Pak. Adu kuat, kepala suku berantem. Akhirnya mentok, bingung. Ya sudahlah. Kalau gitu kita tunggu aja siapa yang akan datang. Nanti kita suruh dia menentukan. Ternyata yang datang Muhammad muda, Pak. Muhammad muda yang sudah menikah. Ya. Dia datang lalu diminta untuk membuat keputusan, dan dia membuat keputusan yang berbeda dibanding dengan orang lain. Dia letakkan sorban ya Pak. Ya, sorban dia letakkan, dia taruh Hajar Aswadnya di tengah sorban. Dia minta semua pemimpin kepala suku pegang pinggiran sorban, angkat bareng, jalan bareng sampai pinggiran Ka'bah tempat meletakkan Hajar Aswad. Dia yang angkat, dia yang taruh. Semua happy, nggak pakai ribut-ribut Pak, tapi pakai ilmu. Nggak pakai berantem-berantem, nggak pakai ngotot-ngototan, nggak pakai kenceng-kencengan, pakai ilmu. Berarti kesimpulannya hari itu Rasulullah berpikir apa enggak Pak? Muhammad muda mikir Pak, dia bagaimana caranya nih, dia berpikir tuh. Dan ternyata berpikir itu kan perintah Allah Pak. Banyak ayat yang menunjukkan perintah untuk berpikir. Contoh surat 2 ayat 164. Allah bilang inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasi wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in. Ya. Fa ahya bil arda ba'da mautiha. Dan seterusnya. Ujung ayatnya coba Pak. Surat 2 ayat 164. Inna fi dzalika laayatil liqaumi ya'qilun. Surat 2 ayat 164. Sesungguhnya itu adalah ujungnya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Nah, di situ disebutnya mengerti ya Pak. Padahal laayatil liqaumi ya'qilun. Ya'qilun itu apa Pak kira-kira Pak? Ya'qilun. Kata dasarnya aqala, akal. Orang yang mau pakai akal berarti mau mikir. Tuh. Kalau Bapak baca dari awal ini kan tentang penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, ya Pak. Tentang kapal yang berlayar di lautan tapi tidak tenggelam. Tentang apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air tersebut dihidupkanlah bumi yang sudah mati. Tentang perputaran angin di antara langit dan bumi, kata Allah la ayatil liqaumi ya'qilun, tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang berpikir, yang pakai akal. Maka hari ini hiduplah pakai ilmu, dipakai akalnya. Dan yang menarik Bapak Ibu, bagaimana cara kita menemukan keimanan? Apakah keimanan ini muncul sendiri Pak? Tidak. Bagaimana cara menemukan keimanan Pak? Ya pakai akal, betul nggak Pak? Ya kan? Coba Pak bacain surat 41 ayat 53. Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah bagi kamu bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Nah, ini Allah sudah jelaskan tuh. Sudah kami akan menunjukkan bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah di dirimu sendiri, di seluruh penjuru dunia dan di dirimu sendiri, Pak. Artinya berproses mencari Tuhan Pak, proses mencari kebenaran, mencari keimanan itu pakai akal. Dilihat dengan seluruh bumi ini Pak, ada tanda-tanda kekuasaan Allah dan di diri kita. Di diri kita. Kemarin ada yang ngomong begini, Ustadz, saya tiap bulan punya masalah, kurang terus duitnya. Iya Pak. Gimana ya Ustaz ya? Terus saya tanya, lah tiap bulan Bu kurang? Iya. Bulan lalu kurang tapi kebayar nggak? Tapi kebayar terus Ustaz. Nah, kalau tiap bulan kurang tapi tiap bulan kebayar terus, itu kebayar, itu kurang apa enggak Pak? Pas sebetulnya ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan gaji kurang Pak.
Tapi setelah diikhtiarkan berharap kepada Allah, ya dicukupkan terus sama Allah, entah dapat dari mana saja. Berarti ada Allah nggak Bu yang mencukupkan? Saya bilang, oh iya ya ada juga. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau pakai logika, biaya hidup kita kalau dibandingkan dengan gaji kurang, Pak. Tapi ternyata Allah cukupkan lewat cara-cara tertentu, cara-cara yang Allah mau, kan Pak. Ya. Maka Bapak Ibu, disinilah proses yang namanya pencarian keimanan. Iman itu dicari pakai akal, Pak. Maka disuruh lihat matahari, lihat bulan, disuruh lihat pergantian siang dan malam. Itu kan proses berpikir yang menemukan keimanan. Itu juga yang dilakukan sama Rasulullah, Pak. Di umur 35 tahun sudah al-amin, sudah terpercaya. Dia bingung, kok masyarakat hidupnya begini ya, Pak. Kerjaannya main judi, mabok, nyembah berhala. Dia nggak pernah ikut-ikutan nyembah patung, Pak. Karena secara logika dia nggak masuk akal, nih patung disembah-sembah, emang nih patung bisa ngapain nih, Pak? Betul lah, Pak. Itu patung ada lalat nempel di mukanya. Bisa nggak dia mengusir lalat itu sendiri? Dia saja bahkan mengusir lalat sendiri nggak bisa, kok kita sembah-sembah minta sama dia? Itu kan logika yang dibangun sama Nabi Muhammad SAW muda ya, Pak. Sebelum dia jadi Nabi, dia mikir tuh. Dia mikir. Sama, kita juga harus mikir, Pak. Kita juga harus mikir hari ini. Dan jangan salah, Pak, hari ini masih banyak nggak berhala-berhala yang kita sembah? Banyak, Pak. Contoh, istri hamil disuruh bawa gunting biar nggak ngusir setan, biar nggak diganggu sama setan. Masih ada nggak, Pak, hari ini istri hamil bawa gunting? Masih ada. Logika aja, kalau setan takut sama gunting, ya cemen bener setan takut sama gunting ya, Pak. Guntingnya kecil lagi, Pak. Kalau setan lewat dikasih gunting gini takut, Bapak gimana? Takut nggak sama setan? Kan lucu malah, Pak, ya. Bayi lahir dipasangin peniti sama bangle, usir godaan setan. Kalau setan takut sama bangle, Pak, coba. Kan secara logis nggak masuk akal, Pak. Secara logis. Ada lagi yang lebih parah lagi, feng shui, Pak. Rumah nomor 13 sial. Logikanya dari mana 13 mendatangkan kesialan, Pak? Coba secara logis saja. Betul lah, Pak? Hari ini masih ada enggak? Banyak, Pak. Lantai nomor 4 nggak ada, 13 nggak ada. Ya, Pak? Iya, dia rata-rata, Pak. Rata-rata. Saya nggak tahu kalau perumahan yang kita harus datang coba ke perumahan Muslim di Karawaci masih ada nggak ya kira-kira? Jangan-jangan perumahan Muslim juga nomor 13 nggak ada juga, gitu. Ya, itu kan dibangun sama manusia dengan imajinasi mereka kan, Pak. Rumah tusuk sate nggak laku, Pak, coba. Ya mungkin secara estetika iya mungkin ya, Pak, ya. Secara estetika, secara keindahan tusuk sate itu nggak menarik. Misalnya karena diawasi dari orang, ketahuan misalnya di rumah itu dipantau sama perampok, dari jauh kelihatan ya, Pak, oh udah pergi semua. Iya mungkin gitu. Tapi bukan berarti dia mendatangkan aura negatif kan, Pak. Tuh. Apalagi, Pak, coba loncat ke surat 10 ayat 39, Pak. Surat 10 ayat 39. Bahkan yang sebenarnya mereka menyisakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikian halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah menyisakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang
orang-orang yang jahil. Nah, ini kebiasaan manusia nih, Pak. Kebiasaan manusia bal kazzabu bima lam yuhitu biilmihi wa lam ya'tihim ta'wilu. Kebanyakan manusia itu mendustakan padahal dia belum dapat penjelasannya dengan sempurna. Belum punya ilmunya dengan sempurna. Udah mendustakan. Hari ini kan begitu ya, Pak. Hari ini begitu kan yang kejadiannya kan. Belum dapat keterangan lebih jelas, udah main hajar aja gitu loh, ya kan? Ya. Ini yang menarik nih Pak. Saya isi kajian di Metro Permata Pak. Ya, di Metro Permata setiap hari Jumat subuh. Lalu dibikinlah mereka ada lagi golongan lain bikin kajian Kamis subuh dan Sabtu subuh. Kajian Kamis dan Sabtu subuh kerjaannya membid'ahkan kajian Jumat subuh. Padahal tuh Ustadz yang ngisi kajian Kamis dan Sabtu belum pernah ketemu sama saya. Belum pernah ketemu sama ustadz-ustadz lain yang ngisi hari Jumat subuh. Kok tiba-tiba bisa membid'ahkan? Akhirnya saya tanya, apa dasarnya antum membid'ahkan saya? Dia bilang, kita beda. Kalau kami nggak kunut, ente kunut. Saya bilang, beda kunut doang bid'ah ya Pak. Ente tahu nggak? Saya bilang gitu. Kalau saya pribadi disuruh pilih antara kunut sama nggak kunut, saya milih mana menurut Bapak? Milih nggak kunut. Kalau saya sendiri Pak, keputusan saya sendiri, saya milih tidak kunut. Tapi kalau saya sholat di masjid yang kunut, saya ngikut imam. Tapi pilihan fikih saya adalah saya tidak kunut. Berarti saya sama dia sama enggak? Sama-sama nggak kunut, apa bedanya? Coba. Kalau saya ditanya pilih mana, zikir bunyi sama zikir tidak bunyi. Kalau saya secara pribadi saya pikir zikir diam Pak, tidak bunyi. Tapi kalau saya masuk ke masjid yang zikirnya bunyi, ya saya hormati mereka, silakan saja. Karena semuanya ada dalilnya. Zikir bunyi ada dalilnya, zikir diam ada dalilnya. Lalu ngapain kita berantem? Saya bilang, ente nggak kenal langsung membid'ahkan saya. Kan itu dalilnya Pak, surat 10 ayat 39. Walamma ya'tihim ta'wilu, belum tahu penjelasannya main bid'ah-bid'ahin aja. Akhirnya jadi apa yang terjadi Pak? Perang, pecah belah Pak hari ini Pak. Mereka merasa lebih benar. Coba, kita disalah-salahin. Saya bilang saya disalahin terserah aja, saya nggak merasa paling benar Pak. Mereka yang merasa lebih benar itu jadi apa kira-kira Pak? Yang merasa lebih jadi apa? Jadi iblis Pak. Coba baca surat 7 ayat 12 Pak. Surat 7 ayat 12. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Yaitu iblis. Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, ini kisah jin Pak, nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Begitu ditanya, qala ma mana'aka, kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ma mana'aka aka alla tasjuda iz amartuk, padahal aku yang suruh. Dijawab sama dia, qala ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Kenapa jadi iblis? Karena sombong, merasa lebih baik Pak. Sekarang kalau Bapak merasa sholat Bapak lebih khusyuk dari teman Bapak, lalu Bapak bilang sholat gue lebih khusyuk dari lu, berarti Bapak jadi apa? Ya iblis lah, merasa lebih baik Pak. Bahkan kalaupun Bapak ngomong fakta, saya lebih tua dari kamu, ada sombong nggak Pak di situ Pak? Ada. Orang yang merasa lebih itu hati-hati loh Pak. Saya lebih tua dari kamu. Oh, itu ada sombongnya Pak. Dan itu kata Allah iblis tuh. Maka kalau hari ini ada ustadz merasa lebih benar dari ustadz lain, berarti ya Quran yang ngomong Pak, bukan saya. Ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia, saya lebih benar dari dia, saya lebih tua dari dia, saya lebih kaya dari dia. Gitu nggak Pak kira-kira? Ya. Maka Rasulullah saja Pak. Nih Rasulullah Pak, baca surat 6 ayat 50 Pak, silakan.
Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbenaran Allah ada padaku. Oke, stop Pak, satu-satu. Ini kata-kata pertamanya ya. Rasulullah disuruh sama Allah, kul, bilang, la aqulu lakum indi khazainullah. Aku enggak mengatakan bahwa perbendaharaan ilmu Allah ada pada aku. Ini sederhananya Rasulullah disuruh ngomong apa Pak? Sederhananya. Aku tidak mengatakan perbendaharaan Allah ada padaku. Sederhananya apa Pak? Rasulullah disuruh ngomong, aku nggak serba tahu, gitu nggak Pak kira-kira ya Pak ya? Terus yang kedua Pak? Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Nah, itu yang kedua. Rasulullah aja bilang aku nggak tahu yang gaib Pak. Maka kalau tiba-tiba ada yang bilang besok kiamat lah atau apa, percaya nggak kira-kira Pak? Rasulullah aja nggak tahu kok kata Allah. Lanjut Pak, ketiganya apa Pak? Dan aku tidak pernah mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Nah, yang ketiga, Rasulullah bilang aku bukan malaikat. Sederhananya dia mau ngomong apa? Bahwa saya hamba. Ya hamba Allah. Terus manusia, iya. Apa bedanya? Hanya mengikuti wahyu. Sebelum itu yang keempat. Yang ketiga adalah dia bukan malaikat. Apa ciri khas malaikat Pak? Nggak berbuat salah. Artinya Rasulullah disuruh ngomong, aku pun bisa salah, gitu nggak Pak kira-kira Pak? Ya, tuh. Artinya Rasulullah disuruh ngomong tiga, aku nggak serba tahu, aku nggak tahu yang gaib, aku bisa aja salah, bisa aja salah. Lalu kenapa aku benar terus? Ini yang keempat Pak. Silakan yang keempatnya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Nah, aku cuma mengikuti apa yang Allah wahyukan saja. Itulah yang bikin beliau benar terus Pak. Maka maksum, dijaga sama Allah. Kalau ngikut Quran terus, dijaga sama Allah Pak. Maka hari ini kita jangan ngikutin sesuatu yang apa, ngikutin orang lain sembarangan ngomong gitu Pak. Ya, terusin Pak sampai selesai. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Nah, pikirin tuh Pak. Itulah yang dilakukan sama Rasulullah di level Nabi saja Pak. Dia nggak serba tahu, dia nggak tahu yang gaib, dia belum tentu selalu benar, bisa salah karena dia manusia biasa. Tapi supaya terjaga dia in attabi'u ila ma yuha ilayya. Tuh, Pak. Dan secara fakta Rasulullah pernah 3 kali ditegur di dalam Quran. Surat 9 ayat 43, surat 66 ayat 1, surat 80 ayat 1. Ini bukti kalau beliau adalah manusia biasa, tapi beliau dijaga sama Allah Pak. Makanya ditegur, dia langsung memperbaiki diri, tidak, sehingga tidak ada dosa. Kalau kita kan Pak, nggak ada yang negur langsung Pak, betul nggak? Kadang-kadang ditegur temen aja langsung kita balikin, ente kayak paling suci aja negur-negur saya, nih Pak. Ini udah merasa paling benar, dikasih tahu nggak nerima, bagaimana coba Pak? Jadi inilah masalah kita Pak. Maulid tiap tahun dirayakan, Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, tapi kita nggak pernah hidup dengan ilmu. Kita cuma hidup ngikut-ikutan atau pakai prasangka. Padahal prasangka kata Allah ini loh Pak, 3 fase prasangka. Nih, surat 49 ayat 12 Pak. 49:12 di sini. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Nah, ini ada perintahnya ya Pak. Terus Pak. Sesungguhnya sebagian prasangka dosa. Nah, ini perintahnya Pak. Allah sudah bilang, wahai manusia, bukan manusia ya Pak, wahai orang yang beriman. Ini yang ngumpul di sini kan orang beriman Pak. Ya, insya Allah orang beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, jangan banyak prasangka, karena sebagian besar prasangka adalah dosa. Tiba, karena manusia kebanyakan hidup pakai prasangka. Apa aja prasangka? Suami bulan lalu ngasih uang 10 juta, bulan ini ngasihnya 9.900.000, kurang 100.000. Yang muncul prasangka dulu apa?
Apa enggak kira-kira? Ini prasangka dulu yang biasanya muncul, Bu. Tapi kalau mau nanya boleh nggak? Suamiku sayang, bulan lalu 10 juta, kok sekarang cuma 9.900.000. Nanya boleh nggak, Pak? Boleh. Tabayun itu perintah Allah, Pak. Tabayun itu perintah Allah, tapi jangan tabayun atas dasar prasangka. Hari ini orang tabayunnya udah pakai prasangka, betul loh, Pak? Itu yang rusak tuh, Pak. Padahal kata Allah sebagian besar prasangka adalah dosa. Maka dari berprasangka harus pindah kuadran jadi tidak berprasangka. Kalau orang tidak punya prasangka, hatinya plain, Pak. Harusnya cemberut aja, bukan urusan saya, biarin aja dia mau cemberut juga. Ya, gitu nggak, Pak? Kalau orang nggak punya prasangka gitu ya, Pak, plain aja. Tuh. Ya, ibu itu nggak pernah nengok sama kita, biarin aja, ngapain, nggak ikut-ikutan, bukan urusan saya. Kok saya nggak diundang ya, biarin aja, bukan urusan saya. Itu Pak, orang tidak punya prasangka, Pak, plain, hatinya kosong aja. Saya punya temen dulu, Pak, sama sekali nggak punya prasangka, plain aja hatinya. Sampai saking dia nggak pernah mikir macam-macam, Pak, itu jeruk, Pak, segede gini, dikantongin sama dia habis makan zuhur nih, makan siang. Sampai ketemu maghrib, dia ketemu saya lagi, dia bilang, ini apa ya di kantong yang gede-gede, keluar lagi jeruk yang tadi siang. Saya bilang, loh, kok ente bisa nggak berasa ngantongin jeruk, Pak? Saking hatinya terlalu polos tuh, Pak. Begitu mau pulang kerja, kita ledekin, ngapain sih, Bos, jam 5 udah pulang, Bos? Ya, ada urusan di rumah, main dulu lah, Bos. Besok aja. Nggak asik ya, Bos? Biarin, nggak asik juga, besok aja asik lagi, tuh, Pak. Nggak ada rasa, dia santai aja. Kalau orang nggak punya rasa, santai aja, mau diomongin orang biarin aja, dia nggak ada pusing-pusingnya. Tapi ini nanggung, Pak. Kenapa nggak pindah ke sini jadi prasangka baik, Pak? Ya, menurut Bapak bedanya, ada beda nggak dari sini ke sini? Kalau Bapak di sini jelaskan penuh prasangka, Pak Rasnya cemberut, bingung, ada apa ya? Pak Rasnya nggak suka kali sama saya ya? Kok dia hari ini cemberut aja? Beban nggak, Pak, di hati, Pak, kalau begitu, Pak? Beban. Tapi kalau darah tinggi. Tapi kalau prasangkanya baik, Pak Rasa cemberut aja, enggak, Pak Rasa cemberut juga kebaikan buat saya. Mau begitu? Ya. Ya. Ada bedanya, Pak, kira-kira, Pak, dari berprasangka jadi tidak berprasangka, dari tidak berprasangka jadi berprasangka baik. Apa rasa di hati, Pak? Lebih plong. Oh, jauh, Pak, lebih plong, Pak. Yang tadinya plain, yang tadinya datar, jadi banyak isinya, Pak. Tapi isinya positif semua. Tuh. Maka kita harus ikhtiarkan, Pak, hari ini dengan ilmu kita hidup tidak berprasangka. Dan pada akhirnya bergeser jadi berprasangka baik. Dan ternyata berprasangka baik itu kata Allah adalah orang takwa, Pak. Langsung geser, Pak, surat 16:30. 16:30. Saya catat aja ayatnya. Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah disuruhkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Nah, itu tuh, Pak. Berikan kepadamu, dijawab kebaikan. Bagi orang bertakwa, apapun kondisinya adalah kebaikan. Dikasih duit, kebaikan. Nggak punya duit, kebaikan. Dagang, laku, kebaikan. Dagang diuji, belum laku, kebaikan, Pak. Badan sehat, kebaikan. Diuji sakit, kebaikan. Dan Bapak boleh buktikan sendiri, kalau kebaikan biasanya mengucap kata-katanya apa, Pak? Alhamdulillah. Apa yang akan dikasih kalau Bapak mengucapkan Alhamdulillah? La in syakartum la azidannakum. Ditambah nikmat. Silakan buktikan sendiri. Ini orang bertakwa, Pak. Apapun baik. Macet, macet juga kebaikan. Ya, sibuk hari ini, sibuk juga kebaikan. Lagi nyuci terus hujan, apalagi habis cuci mobil ya, Pak. Banyak tuh orang habis cuci mobil, ngantri cuci mobil, bayar 50.000, keluar mendung. Mendung. Prasangka, Pak. Ya. Padahal tinggal bilang Alhamdulillah, Pak. Emang masalahnya apa, Pak? Toh kalau hujan lagi terus kotor lagi, yang bayar duitnya dari siapa, Pak?
Dari Allah juga. Ya. Ini Rasulullah, Pak. Rasulullah hidup dengan ilmu. Setelah berilmu, dia hidup dengan iman, Pak. Maka dia bilang tadi, in attabi'u ila ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti apa yang Allah wahyukan kepadaku. Dan ternyata hidup dengan iman ini luar biasa, Pak. Kata Allah, haqqan alaina nunjil mu'minin. Kalau Bapak Ibu baca surat 10 ayat 103, nah Bu, surat 10 ayat 103, kata Allah, kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Berarti kesimpulannya, Pak, kalau Bapak Ibu punya masalah, pengen ditolong Allah, syaratnya apa? Ya iman. Maka kalaupun masalah apapun yang terjadi, jangan sampai merusak iman. Kita itu, Pak, kalau punya masalah, yang rusak duluan iman, Pak. Dagang belum laku, imannya rusak. Aduh, kalau dagang nggak laku, nanti bayaran sekolah duitnya dari mana? Nah, ini rusak iman itu, Pak. Emang yang ngasih rezeki siapa? Kalau ditanya ngasih rezeki siapa? Jawabannya siapa, Pak? Allah. Lalu kenapa takut sama dagangan belum laku? Ya, Pak. Maka tugas kita, Bapak Ibu, kalau punya masalah, jaga iman. Jangan sampai masalah merusak iman. Karena Allah sudah bilang, haqqan alaina nunjil mu'minin. Kewajiban kami menyelamatkan orang beriman. Tuh. Ya. Sehingga Bapak Ibu, kalau hidup dengan ilmu, lalu ilmu itu membuat kita beriman kepada Allah, pada akhirnya apa yang muncul, Pak? Yang muncul adalah akhlakul karimah. Orang yang hidup dengan ilmu lalu dikuatkan dengan iman, yang muncul adalah akhlakul karimah. Dia nggak akan sembarangan buang sampah, nggak akan sembarangan ngomong. Itulah maka esensinya Rasulullah bilang apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Silakan, Pak, Bapak kalau belajar Quran dan memahami Quran, nomor satu, akhlak kepada Allah berubah total, Pak. Akhlak kepada Rasulullah berubah total, Pak. Akhlak kepada manusia lain berubah total. Memandang manusia lain berubah total, Pak. Meskipun berbeda, iya, meskipun berbeda. Karena Allah bilang apa? Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Yang bikin kamu berbeda-beda itu aku, kata Allah. Kalau aku mau bikin jadi satu umat saja, enggak beda-beda, bisa, kata Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi saya mau menguji kalian dengan apa yang aku berikan kepada kalian. Fastabiqul khairat, maka mendukunglah dalam kebaikan. Perintahnya cuma itu kok, Pak. Surat 5 ayat 48. Maka Bapak Ibu, berbeda itu biasa. Karena Allah sendiri yang bikin berbeda. Maka oleh karena itu, supaya bersatu, supaya tidak gontok-gontokan, tidak salah-salahan, hiduplah dengan ilmu dan iman. Jangan hidup pakai prasangka. Prasangka lebih baik, prasangka kita benar sendiri, orang lain salah. Di akhirat nanti itu timbangan, Pak, yang berlaku, Pak. Timbangan. Asal Bapak tidak musyrik saja, ya, Bapak masih diampuni, kan? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi dosa lain masih diampuni enggak? Masih. Timbangan prinsipnya, Pak. Bapak banyak pahalanya, tapi banyak juga dosanya, ditimbang nanti, Pak. Banyakan mana? Ya, kan prinsipnya mizan, kan? Maka kalau ngelihat orang berdosa, Pak, jangan berprasangka buruk. Jangan-jangan dosanya sedikit, tapi pahalanya lebih banyak, sehingga nanti kalau ditimbang beratan pahala. Begitu juga jangan terlalu jumawa ngelihat orang yang pahalanya banyak. Jangan-jangan dia punya dosa yang lebih besar yang kita nggak tahu, Pak. Karena dalam konteks hisab nanti ada mizan, baru di situ bekerjalah kebijaksanaan Allah, Pak. Bisa jadi dosa kita memang lebih berat, Pak, daripada pahala. Tapi Allah bilang, aku kasih rahmat kepadamu, aku hapuskan pahalanya. Aku hapuskan dosanya. Sehingga langsung mizannya berubah. Nih, Bapak masuk surga. Bisa nggak begitu, Pak? Ya, memang itu kan, kita masuk surga karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Tapi meskipun kita masuk surga karena rahmat Allah, amalnya ditimbang dulu nggak, Pak? Timbang dulu. Tuh. Ya. Maka hari ini kita hiduplah dengan ilmu,
hidup dengan iman sehingga membentuk akhlak yang baik kita sebagai suami baik, kita sebagai warga baik, jadi guru baik, jadi ustadz juga baik, Pak. Kalau jadi ustadz hari ini coba membid'ahkan orang lain, Pak. Ya mungkin benar bid'ah, mungkin ya Pak, tapi caranya itu loh Pak. Orang nggak suka Pak di caranya digituin, betul lah Pak? Iya, orang salah, orang maling langsung dituduh maling, nggak terima Pak, betul lah Pak? Yang udah 74 kilo ketahuan aja nggak terima sampai sekarang Pak, maka dia bikin pra-peradilan itu kan. Maka pada saat itu ditanya, pertanyaannya cuma satu tuh, berangkas punya siapa? Ngeles ke sono kemari jawabnya dia. Muter aja, saya bilang tinggal susah. Apa susah banget jawabnya ya Pak? Iya, karena dia nggak ngaku juga udah ketangkep 74 kilo sekian puluh miliar gitu. Ya. Ya, saya pikir itu Bapak Ibu materinya hari ini sekilas saja bagaimana Rasulullah hidup dengan ilmu, dengan iman sehingga membentuk akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Jadi jangan hidup pakai prasangka Pak, karena prasangka itu sama sekali nggak ada hubungannya sama kebenaran. Jangan hidup ngikut-ngikut orang lain, karena takutnya kita menyesal salah pilih teman nanti di kemudian hari. Silakan Pak, ada 3 hadiah buat yang bertanya. Nanti hadiahnya Pak Haji Rasno yang nyerahin. Beneran ada hadiahnya Pak, betul Pak. Ya hadiahnya dia yang ngasih hadiah Pak. Oh bukan, rahasia berarti nggak boleh. Pokoknya ada yang ngasih hadiah. Ya 3 orang, silakan. Mangga Pak, mangga Pak. Kadang-kadang kita ada perasaan baik dan tidak baik. Tapi ada juga kadang-kadang kita punya pemikiran yang baik. Iya. Yang artinya bukan semacam yang mendahului yang memang manusia disuruh berencana Pak, suruh menganalisa, boleh, betul nggak Pak? Oh betul, surat 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Itu kan perintah untuk menganalisa masa depan. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat apa yang sudah kamu persiapkan untuk esok hari. Artinya kan kita harus punya pemikiran, besok saya bagaimana, perencanaan masa depan, betul lah Pak? Tapi ini yang menarik Pak, ini yang menarik. Dipanggilnya dengan iman, lalu disuruh takwa dulu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Baru susun rencana masa depan Pak. Artinya menyusun masa depan, landasannya apa? Landasannya iman dan ketakwaan. Hari ini Bapak Ibu punya tabungan, landasannya iman dan ketakwaan, apa landasannya takut? Takut kan, nabung, takut nanti biaya kuliah mahal. Dasarnya di situ terus Pak. Takut nabung, simpen duit. Buat apa? Takut nanti kalau sakit biayanya mahal. Kan begitu terus Pak. Padahal kalau Bapak Ibu lihat Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan siapkan masa depan. Silakan. Dan ditutupnya apa lagi? Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Takwa perencanaannya di tengah. Sebelum merencanakan takwa, setelah punya perencanaan, tetap takwa landasannya Pak. Maka kalau Bapak hari ini mau nabung, silakan, gak ada masalah. Bapak hari ini berangkat ke Bandung, punya perencanaan harus berangkat jam 5, lewat sini, nanti rest area berhenti di sini, makan di sini, sholat duha di sini, berangkat lagi sampai Bandung, nanti makan siang di sini. Boleh nggak Pak? Boleh, tapi tetap landasannya adalah takwa. Sehingga kalau nggak terjadi, marah nggak hatinya? Takwa Pak, mana mungkin marah? Coba. Maka pada saat Bapak nabung, landasannya harus takwa. Sehingga kalau tabungan itu ternyata beralih fungsi, rencananya buat kuliah, ternyata buat bayar rumah sakit. Kalau landasannya takwa, marah apa enggak Pak? Enggak mungkin marah Pak. Ya semua atas izin Allah, enggak apa-apa. Ya Pak, silakan nabung, enggak ada masalah Pak. Silakan analisa, boleh. Silakan punya perencanaan, tapi landasannya iman dan ketakwaan, lalu ditutup juga dengan ketakwaan. Tuh, ya. Ayatnya menarik kan begitu. Silakan Pak, mangga. Apa tanda-tanda Rasulullah ketika lahir dan dalam alam, terutama bumi dan langit, tanda-tandanya? Iya. Jadi pada saat Rasulullah lahir, bahkan pada saat Rasulullah lahir itu Pak, kan
tanda-tanda alamnya sangat-sangat jelas banget, sangat jelas banget. Satu, ini terutama setelah lahir ya Pak, setelah lahir. Rasulullah itu kan lahir dari seorang ibu yang miskin ya Pak ya, janda, miskin. Dan kebiasaan orang Quraisy adalah anak itu disusui oleh orang lain. Ya, ada seorang, rata-rata orang dari kampung itu datang Pak untuk cari anak orang kaya untuk disusui dengan upah. Mereka tuh menyusui dengan upah. Yang menyusui Rasulullah siapa namanya Pak? Halimatus Sa'diyah ya. Nah, jadi Halimatus Sa'diyah itu Pak datang juga dengan unta yang kurus yang sudah tidak memberikan susu. Lalu dia datang kemana-mana ya Pak, nggak dapat bayi, cuma ada Muhammad saja satu. Tapi Muhammad itu ibunya orang miskin, nggak punya harta, sehingga nggak bisa memberikan apa-apa. Tapi begitu dia udah keluar dari rumah, balik lagi tuh Pak, nyari bayi lain nggak dapet, ya Pak. Dia kepikiran, udahlah ambil aja itu bayi deh. Nah, ini sini mulai tanda alamnya Pak. Pertama apa? Begitu bayi diambil Pak, unta yang tadinya kurus berubah jadi unta yang gemuk, kuat, lalu menghasilkan susu. Di situ aja si Halimatus Sa'diyah udah bingung, loh kok begini? Tuh, Pak. Sepanjang perjalanan dinaungi sama awan. Inilah tanda-tanda yang ditunjukkan oleh alam. Tuh. Dan itu terus ditunjukkan oleh Allah selama pertumbuhannya. Salah satunya adalah saat umur berapa itu yang dia ikut dagang sama pamannya, lalu kelihatan sama pendeta. Coba sepanjang jalan ini anak dinaungi Pak. Tiba-tiba pohonnya nunduk Pak. Maka dipanggil kan, sini. Itu rombongan pamannya makan di dalam, tapi anak itu nggak masuk. Dia bilang, mana anak itu? Dipanggil Pak. Maka dia ngomong sama pamannya, ini anak ini calon jadi nabi. Maka sejak saat itu nggak pernah diajak dagang lagi Pak sama pamannya. Itulah tanda-tanda alam yang ditunjukkan sama yang Allah bikin jadi tanda buat semua orang. Dan itu tanda itu ternyata sudah ditunjukkan di Injil. Injil sudah menunjukkan itu. Ya. Bahkan kalau menurut kisah Pak, menurut kisah pada saat melahirkan itu dia ditemani oleh 3 wanita istimewa Pak. Asiyah istrinya Fir'aun, Maryam, sama tukang sisirnya anak siapa Pak namanya Pak? Tukang sisirnya anak Masito ya. Jadi pada saat ibunda Siti Aminah melahirkan Muhammad muda, itu ditemani oleh 3 manusia istimewa itu tadi tuh ya. Siap Pak. Ketiga ini dulu Pak, duluan, nanti Bapak keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ayat, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Tabi'in, siapa saja yang beriman dan pada Allah dan hari akhir, dia akan masuk surga. Masuk surga. Itu surat Al-Baqarah ayat 62. Oh ya. Jadi Pak, ini dulu ayat saking orang yang pegang kitab Taurat itu kan Yahudi Pak, yang pegang kitab Injil itu Nasrani ya, atau tabiin sebelumnya yang pegang suhuf itu Pak. Mereka itu kan dulunya taat sama aturan Islam ya Pak. Injil itu dulu Islam, golongannya Nasrani, bukan agama loh Pak, golongan. Yahudi itu Islam, golongannya Yahudi, kitabnya Taurat Pak. Lalu supaya nggak ribut, harusnya kan secara teori Pak, kalau sudah turun kitab yang baru, mereka pindah dengan sukarela, pindah ke kitab yang baru apa? Yaitu Quran, kan begitu Pak. Tuh. Akhirnya sama Allah dimudahkan, ya udah deh nggak apa-apa. Nah, yang mau Nasrani, mau Yahudi, mau tabiin, semuanya tetap masuk surga sepanjang, kan ada syaratnya kan? Ya. Innalladzina amanu wa amilu sholihati innalladzina ahadu walladzina amanu
Kayak hari akhir. Iya betul. Apa ayat pertamanya? Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiina wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kata Allah nggak perlu masuk nggak perlu masuk ke golongan yang baru. Yang penting tetap beriman kepada Allah dan hari akhir dan beramal soleh. Kata Allah dapat balasan yang sama, dapat balasan kebaikan yang sama. Tuh. Karena dulu kan mereka ngotot Pak, nggak mau masuk ke Quran ya. Maksudnya gimana ya? Sederhananya. Mereka dulu sudah punya kitab Injil, Taurat. Nah sekarang turun Quran. Seharusnya secara syariat mereka tuh berpindah ke Quran gitu loh Pak. Tuh, harusnya begitu. Melebur ke situ gitu ya. Tapi kalau mereka ngotot nggak mau ya nggak apa-apa. Tetap mereka bisa masuk surga kok. Tetap dapat amal soleh, dapat kebahagiaan. Yang penting jangan musyrik. Yang penting juga jangan musuhin. Tapi kan pada akhirnya mereka jadi musuhin ke sini kan. Yang Yahudi Nasrani malah musuhin ke sini. Tuh, Pak. Digampanginnya begitu Pak. Dulu. Iya Pak. Kalau sekarang kan secara teori Yahudi Nasraninya udah nggak ada tuh harusnya ya Pak ya. Tuh. Jadi dulu kata Allah daripada berantem nggak usah berantem. Yahudi Nasrani, Yahudi Nasrani sama Quraisy kan. Yahudi Nasrani itu kan golongan loh Pak ya. Sekali lagi ini bukan agama Pak. Ya, bukan agama karena Yahudi dulu juga Islam, kitabnya Taurat, Nasrani dulu juga Islam, kitabnya Injil. Tuh. Nggak apa-apa, nggak berubah jadi Quraisy. Yang penting sepanjang beriman kepada Allah dan hari akhir, tetap beramal soleh, mereka tetap dapat pahala yang sama dan mereka bisa masuk surga. Tuh. Supaya nggak berantem. Ternyata digituin pun nggak jadi manfaat. Mereka tetap merasa nggak bisa, gue lebih baik gitu loh Pak. Kalau sekarang beda Pak. Mau Muhammadiyah, mau NU, mau Salafi terserah. Yang penting beriman. Ya betul. Gitu nggak kira-kira Pak ya? Bapak mau ikut Persis, ya nggak apa-apa. Bapak mau ikut Muhammadiyah, nggak apa-apa. Bapak mau ikut NU, nggak apa-apa. Itu kan cuma golongan. Yang penting selama Bapak beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, falahum ajruhum inda rabbihim, maka mereka dapat balasan dari sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan sedih dan tidak akan punya rasa takut di dunia. Gitu ya Pak ya, insyaallah. Satu lagi Pak, bangga silakan. Pertanyaan mengenai berkaitan dengan surat zakat tadi. Zakat itu kan sebagai sebuah cara berpikir membuat hipotesa. Bagaimana kalau sampai ada kemungkinan positif negatif. Nah, bagaimana cara pasti kalau kesimpulannya begini? Ya boleh Pak, memang boleh. Itulah tadi yang kaitannya dengan pertanyaan pertama. Dasarnya tetap harus ketakwaan. Kalau Bapak dasarnya adalah ketakwaan, maka hipotesa H0 begini, H1 begini. Jika kita berangkat jam 5, insya Allah lancar. Jika berangkat jam 6, biasanya macet. Kan gitu ya Pak. Nah, itu kan hipotesa kita yang berdasarkan pengalaman masa lalu. Iya Pak. Tapi dasarnya tetap harus ketakwaan. Sehingga kalau hipotesa Bapak benar, Bapak nggak merasa bangga. Tuh kan benar apa kata gue. Nggak gitu Pak. Ya. Tapi kita ngomongnya apa? Atas izin Allah Pak. Iya memang harus begitu. Lihat. Orang-orang yang hari ini bertakwa, contohnya Zulkarnain. Pada saat Zulkarnain membangun temboknya sudah berdiri karena dia orang takwa. Dia nggak bilang ini kerjaan saya, ini saya yang bangun. Tapi dia bilang ini rahmat Allah. Itu orang takwa. Tapi bandingkan dengan Qarun pada saat tuh. Coba kalau orang bertakwa, orang tidak bertakwa Pak. Pada saat dia bikin rencana A, B, C, D, ternyata benar. Tuh kan, gue bilang juga apa? Lu nggak nurut sih sama gue, gitu Pak, kira-kira. Tapi kalau orang bertakwa, pada saat dia bikin rencana dan ternyata benar, dia bilang apa? Ini atas izin Allah. Hipotesa kita benar. Mudah-mudahan dari Allah ridho sama kita. Dia nggak menyombongkan dirinya kan? Dia kembalikan ke siapa? Dia kembalikan kepada Allah. Itu ciri orang bertakwa Pak. Tuh. Maka itulah yang harusnya kita lakukan. Sehebat apapun analisa kita, karena semua terjadi atas izin Allah. Jangan pernah menganggap itu usaha saya sendiri. Nah, itu ya Pak. Ada 4 syaratnya Pak Haji. Nanti urusan Pak Haji aja dah itu. Tapi secara barang, secara produk, secara benda ada 6 bendanya Pak. Tapi nanti biar Pak Haji yang
mengaturnya gimana supaya jadi berempat ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang disampaikan Pak Haji? Ya Bapak-bapak, mohon maaf ini produknya produk jualan ini nanti kalian kalau nanti Bapak punya produknya bulan depan boleh besar. Nah, ini mah ikhtiar aja Pak, ya kan, bertakwa. Ada yang beli alhamdulillah, nggak ada yang beli nggak apa-apa ya. Mohon maaf ya, nanti insya Allah manfaatnya dapat produk. Ya. Sip, terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan jadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan. Ingat sekali lagi, jangan hidup pakai prasangka, jangan hidup asal ikut-ikutan, hiduplah dengan ilmu, dengan cara berpikir, lalu keilmuan meningkatkan keimanan kita, karena Allah sudah tunjukkan semua pedomannya ada di dalam Quran, yang pada akhirnya ilmu dan keimanan ini membentuk akhlakul karimah kita, dan kita tunjukkan keislaman kita bukan cuma dari pakaian ya Pak, tapi dari perilaku, dari akhlakul karimah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.